Saddam Hussein, mantan presiden Irak yang terkenal karena kediktatorannya dihukum mati pada 30 Desember 2006. Ia menerima vonis hukuman tersebut oleh pengadilan Irak atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya. Ia sebelumnya berhasil diringkus pada 13 Desember 2003 di sebuah bunker bawah tanah kecil di Ad-Daur, dekat Tikrit. Saddam Hussein adalah salah satu tokoh politik paling kontroversial di abad ke-20. Selama lebih dari 2 dekade, ia memerintah Irak dengan tangan besi sebagai presiden, dan musuhnya menganggapnya sebagai diktator yang kejam. Namanya menjadi sinonim dengan kekejaman, pelanggaran HAM, dan ambisi kekuasaan yang tak terbatas yang disematkan padanya. Saddam juga dikenal sebagai pemimpin yang berhasil memajukan Irak dalam berbagai bidang. Kali ini akan membahas secara mendalam tentang siapa sebenarnya Saddam Hussein, bagaimana ia naik ke tampuk kekuasaan, kebijakan-kebijakannya yang dianggap kontroversial, serta kejatuhan dramatis yang mengakhiri kekuasaannya. Masa kecil dan latar belakang Saddam Hussein. Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikriti lahir pada 28 April 1937 di desa Al-Auja dekat Tikrit, Irak. Ia berasal dari keluarga miskin petani dari suku Sunni. Masa kecil Saddam diwarnai dengan berbagai kesulitan dan trauma. Ayah kandungnya meninggal sebelum ia lahir, sementara kakak laki-lakinya meninggal karena kanker tak lama setelah kelahirannya. Hal ini membuat ibunya, Subhatul Fah Al-Musallat, mengalami depresi berat. Karena kondisi keluarga yang sulit, Saddam kecil dititipkan kepada pamannya, Khairullah Talfah, hingga usia 3 tahun. Setelah kembali ke rumah ibunya, Saddam harus menghadapi kekerasan dari ayah tirinya, Ibrahim Al-Hassan. Di usia 10 tahun, Saddam melarikan diri ke Baghdad untuk tinggal kembali bersama pamannya. Di sana ia mulai mendapatkan pendidikan formal, meski tetap terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal. Pada usia 16 tahun, Saddam sudah menjadi pemimpin geng jalanan yang selalu membawa senjata. Ia bahkan pernah dipenjara karena terlibat dalam pembunuhan. Meski demikian, Saddam tetap melanjutkan pendidikannya. Ia sempat belajar di sekolah hukum Irak selama 3 tahun sebelum akhirnya keluar pada 1957. Karakteristik yang kelak membawanya ke puncak kekuasaan Irak. Awal karir politik Saddam Hussein. Karir politik Saddam Hussein dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Ba'ath pada akhir 1995-an. Partai Ba'ath adalah partai nasionalis Arab yang mengusung ideologi sosialisme Arab dan pan-Arabisme. Saddam tertarik dengan visi partai ini untuk menyatukan dunia Arab di bawah satu pemerintahan. Pada 1959, Saddam terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Irak saat itu, Abdul Karim Qasim. Upaya ini gagal dan Saddam terpaksa melarikan diri ke Suriah, lalu ke Mesir. Selama di pengasingan, ia tetap aktif dalam kegiatan politik dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Saddam kembali ke Irak pada 1963 setelah Partai Ba'ath berhasil menggulingkan pemerintahan Qasim. Namun partai ini hanya berkuasa selama 9 bulan sebelum digulingkan kembali. Saddam kemudian ditangkap dan dipenjara hingga 1966. Pengalaman ini semakin menguatkan tekadnya untuk meraih kekuasaan. Titik balik karir politik Saddam terjadi pada 1968, ketika Partai Ba'ath kembali berhasil merebut kekuasaan melalui kudeta tak berdarah. Meski bukan tokoh utama kudeta, Saddam berperan penting di balik layar. Ia diangkat menjadi wakil ketua Dewan Komando Revolusioner, badan tertinggi pemerintahan baru Irak. Selama 1 dekade berikutnya, Saddam secara sistematis memperkuat posisinya dalam pemerintahan. Ia membangun jaringan intelijen dan keamanan yang loyal kepadanya, serta menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Pada Juli 1979, Saddam akhirnya berhasil memaksa Presiden Ahmed Hassan Al-Bakr untuk mundur dan mengambil alih jabatan presiden. Setelah resmi menjadi presiden Irak pada 1979, Saddam Hussein menerapkan berbagai kebijakan kontroversial untuk mengukuhkan kekuasaannya. Beberapa kebijakan utamanya antara lain, membangun kultus individu. Saddam mempromosikan dirinya sebagai pemimpin yang kuat dan bijaksana.
Potret dan patungnya dipajang di seluruh negeri. Kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaannya, terutama kaum Syiah dan Kurdi, ditindas dengan kejam, mengontrol media dan pendidikan. Pemerintah mengendalikan penuh arus informasi dan kurikulum pendidikan untuk indoktrinasi rakyat, membangun jaringan intelijen. Saddam memiliki jaringan mata-mata yang luas untuk mengawasi rakyatnya. Nepotisme. Ia menempatkan anggota keluarga dan sukunya di posisi-posisi penting pemerintahan. Di sisi lain, Saddam juga menerapkan beberapa kebijakan yang menguntungkan rakyat Irak. Modernisasi infrastruktur, membangun jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Meningkatkan akses pendidikan dan memberantas buta huruf. Memberikan hak-hak yang lebih luas bagi perempuan Irak, mengembangkan industri minyak dan manufaktur Irak. Kebijakan-kebijakan ini membuat Irak menjadi salah satu negara Arab paling maju di era 1970 hingga 80-an. Namun kemajuan ini dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan sipil dan pelanggaran HAM yang masif. Sementara kebijakan luar negeri Saddam Hussein ditandai dengan ambisi untuk menjadikan Irak sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Hal ini memicu berbagai konflik dengan negara-negara tetangga dan Barat, terutama Amerika Serikat. Beberapa peristiwa penting dalam kebijakan luar negeri era Saddam antara lain: Perang Iran-Irak 3080 sampai 3888. Pada September 1980, Saddam menginvasi Iran dengan dalih merebut kembali wilayah yang dipersengketakan. Perang ini berlangsung selama 8 tahun dan menelan korban jiwa hingga 1 juta orang. Meski berakhir tanpa pemenang yang jelas, perang ini menguras sumber daya Irak dan memaksa Saddam untuk berhutang besar-besaran. Untuk mengatasi krisis ekonomi pasca Perang Iran-Irak, Saddam memutuskan menginvasi Kuwait pada Agustus 1990. Ia menuduh Kuwait melakukan pencurian minyak dari ladang minyak perbatasan. Invasi ini memicu reaksi keras dunia internasional. Perang Teluk I, 1991. Invasi Kuwait memicu intervensi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Dalam operasi Badai Gurun, pasukan koalisi berhasil mengusir Irak dari Kuwait hanya dalam waktu 100 jam. Kekalahan ini memaksa Saddam untuk menerima gencatan senjata dan sanksi PBB. Pasca Perang Teluk I, Irak dikenai sanksi ekonomi yang ketat oleh PBB. Saddam diwajibkan menghancurkan persenjataan pemusnah massalnya di bawah pengawasan internasional. Meski demikian, Saddam tetap bersikap menantang dan sering menghalangi kerja tim inspeksi PBB. Puncak konfrontasi Saddam dengan Barat terjadi pada 2003, ketika Amerika Serikat dan sekutunya menginvasi Irak. Dengan dalih bahwa Irak masih menyimpan senjata pemusnah massal dan mendukung terorisme, koalisi pimpinan Amerika Serikat menggulingkan rezim Saddam hanya dalam waktu 3 minggu. Kebijakan luar negeri agresif Saddam Hussein pada akhirnya menjadi bumerang yang menghancurkan rezimnya sendiri. Ambisinya untuk mendominasi kawasan justru memicu perlawanan dari negara-negara tetangga dan Barat yang berujung pada kejatuhannya. Kejatuhan rezim Saddam Hussein. Invasi Irak yang dimulai pada 20 Maret 2003 menandai awal dari kejatuhan rezim Saddam Hussein. Dalam waktu singkat, pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat berhasil menguasai sebagian besar wilayah Irak. Pada 9 April 2003, patung Saddam di pusat Baghdad dihancurkan, menandai berakhirnya era kekuasaannya. Saddam sendiri berhasil melarikan diri dan bersembunyi selama beberapa bulan. Namun pada 13 Desember 2003, ia akhirnya tertangkap oleh pasukan Amerika Serikat di sebuah lubang persembunyian dekat kampung halamannya di Tikrit. Penangkapan ini disiarkan ke seluruh dunia, menunjukkan betapa jauhnya kejatuhan sang diktator yang dulu begitu berkuasa. Setelah tertangkap, Saddam diadili oleh Pengadilan Khusus Irak atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan berlangsung selama hampir 3 tahun dan menjadi sorotan media internasional. Saddam sendiri sering bersikap menantang selama persidangan, menolak mengakui legitimasi pengadilan. Pada 5 November 2006, Saddam akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati.
Ia dinyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan 148 warga Syiah di kota Dujail pada 1982. Banding yang diajukan Saddam ditolak, dan pada 30 Desember 2006 ia dieksekusi dengan cara digantung. Eksekusi Saddam Hussein menandai berakhirnya era pemerintahan otoriter di Irak. Namun kejatuhan rezimnya juga memicu konflik sektarian berkepanjangan yang hingga kini masih membayangi Irak. Warisan politik Saddam terus menjadi perdebatan hingga saat ini. Sosok Saddam Hussein hingga kini masih menjadi subjek berbagai kontroversi dan perdebatan. Beberapa isu kontroversial terkait Saddam antara lain, senjata pemusnah massal. Salah satu alasan utama invasi Irak 2003 adalah tuduhan bahwa Saddam masih menyimpan senjata pemusnah massal. Namun setelah invasi, tim inspeksi internasional tidak menemukan bukti konkret adanya program senjata aktif di Irak. Hal ini memicu kontroversi dan tuduhan bahwa Amerika Serikat telah berbohong untuk membenarkan invasinya. Hubungan dengan Al-Qaeda. Amerika Serikat juga menuduh rezim Saddam memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Namun, investigasi pasca invasi tidak menemukan bukti kuat adanya kerjasama antara Irak dan kelompok teroris tersebut. Sebaliknya, Saddam diketahui justru menentang kelompok-kelompok Islam radikal. Meski banyak bukti pelanggaran HAM oleh rezim Saddam, beberapa pihak mengkritik bahwa angka korban yang dilaporkan terlalu dibesar-besarkan. Ada juga yang berpendapat bahwa pelanggaran HAM di era Saddam tidak lebih buruk dibanding rezim-rezim otoriter lain di kawasan. Proses pengadilan. Pengadilan terhadap Saddam Hussein dikritik oleh beberapa pengamat internasional sebagai tidak memenuhi standar peradilan yang adil. Ada tuduhan bahwa pengadilan lebih merupakan pengadilan pemenang daripada proses hukum yang objektif. Banyak yang mempertanyakan apakah penggulingan Saddam benar-benar membawa dampak positif bagi Irak. Konflik sektarian dan ketidakstabilan politik pasca Saddam dianggap oleh sebagian pihak lebih buruk dibanding era kekuasaannya. Di balik citranya sebagai diktator kejam, ada beberapa fakta menarik dan tidak banyak diketahui tentang Saddam Hussein. Saddam adalah penulis produktif. Ia menulis beberapa novel, termasuk Zabibah and the King, yang diyakini mengandung alegori tentang hubungan Irak-Amerika. Ia memiliki ketertarikan pada sejarah kuno Mesopotamia dan sering membandingkan dirinya dengan raja-raja Babilonia. Saddam memiliki beberapa kembaran yang sering menggantikannya dalam acara-acara publik demi alasan keamanan. Ia dikenal sangat paranoid dan memiliki banyak istana dan bunker rahasia di seluruh Irak. Meski menindas kaum Syiah, Saddam justru menyumbang dana besar untuk pembangunan gereja-gereja Kristen di Irak. Saddam adalah penggemar berat film Godfather dan sering menonton film tersebut berulang kali. Ia memiliki koleksi senjata mewah, termasuk pistol berlapis emas dan AK-47 bertahtakan berlian. Fakta-fakta ini menunjukkan sisi lain dari sosok Saddam Hussein yang jarang terungkap ke publik.